Puji Tuhan, shalom jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai menara doa kita. Kita percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita dan setiap kita pasti sudah rindu untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, meninggikan nama Tuhan dan kita pasti akan melihat karya Tuhan dalam hidup setiap kita. Haleluya. Kami siap memuji, menyembah-Mu karena satu hal yang kami rindu adalah kami diam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih buat setiap kemurahan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu untuk selalu berada di dekat-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dari awal katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. sembah namanya, kami sembah. Glory, glory, glory. Haleluya. Ya Bapakku, Bapakku, Haleluya. kami mencari wajah-Mu Terima kasih dalam Tuhan. hadirat-Mu, dalam hadirat Terima kasih. kami berdiam Tuhan. diri dan menyembah. Dalam hadirat-Mu kami merasa tenang. Dalam hadirat-Mu ya Bapa,
Engkau ada di samping kami, Engkau ada di dalam kami. Yesus, Durabaya, Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu yang memuaskan, hadirat-Mu yang membimbing kami. Kami lebih baik diam di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Bapakku, Bapakku, glory, glory Bapakku. Di hadirat-Mu lebih baik berdiam. Terima kasih di bawah kaki-Mu. Kami menyembah. Terima kasih. Durabaya Sabakarama, Dukini Fini, Sendiri Tukuralabaya Sadaya. Kami Yesus, bersyukur. Yesus, Yesus. Kami rindu dekat dengan. Haleluya. Kami rindu dekat dengan Yesus. Kami ada di dalam bait. Haleluya. Itu lebih baik ya Terima Tuhan. kasih Tuhan. Itu lebih baik di hadirat-Mu. Lebih baik ya Bapa. Haleluya. Urabaya Satakara Guru Venere Vega Unere Venere Sendere Tukuru Lamaya Sadaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Terima nama, kasih. ajaib nama-Mu. Terpujilah hadirat-Mu, terpujilah kuasa-Mu, terpujilah kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Kami mau masuk lebih dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Syatakara lalamaya sadaya. Rapi kami. Sekatakara lalamaya sadaya lalamaya. Kura lalamaya sikiara lalamaya. Berkat-Mu atas kami. Kura lalamaya sadaya lalamaya. Kura lalamaya sikiara lalamaya. Terima kasih. Uralala maya sekiara lala bala 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 bala. Repetere sendiri tekara bala baya rabaya sekiara lala bala bala. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya setiap kami akan diberkati karena kami mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan siang hari ini hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, berkat jasmani, berkat terlebih rohani tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat persekutuan Menara Doa yang terus boleh ada sampai hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Menara Doa ini adalah suatu kekuatan buat kami. Karena dengan berada di dekat Tuhan, berada di dalam hadirat Tuhan, jiwa kami ditenangkan. Jiwa kami mendapat kekuatan yang baru. Dan kami percaya Bapa, ketika kami berdoa, ketika kami memuji menyembah nama-Mu, Engkau yang akan bekerja dengan dahsyat di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, pada siang hari ini Tuhan, kami percaya setiap kami yang hadir mengikuti Menara Doa siang hari ini, kami akan mengalami Tuhan dengan lebih dahsyat lagi di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap studi kami, di dalam setiap rumah tangga kami, dalam bisnis kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Tuhan akan memulihkan setiap hal-hal yang tidak baik, setiap hal-hal yang rusak, setiap hal-hal yang hancur. Tuhan pulihkan menjadi baru, menjadi berkat-berkat yang tidak pernah kami duga, yang tidak pernah pikirkan. Karena itulah yang Kau sediakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Kau mendengar doa-doa kami. Engkau pasti akan melawat setiap hati kami. Bersama dengan Tuhan kami akan melompati tembok. Bersama dengan Tuhan kami akan lebih daripada pemenang. Bersama dengan Tuhan kami akan tinggal tenang menyaksikan Tuhan mengalahkan setiap musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati gereja-Mu AGCC GBT Kota Kudus agar setiap jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi tantangan hidup mereka, hamba-Mu yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, satu persatu tidak terlewati sedikit pun. Hamba-Mu yakin dan percaya berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan AGCC GBT Kota Kudus. Sehingga Tuhan, ketika jemaat Tuhan diberkati, maka jemaat Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja Tuhan, sehingga Tuhan, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami teringat untuk setiap program gereja kami, untuk program acara Natal, untuk program acara ulang tahun gereja, untuk program acara ulang tahun, untuk acara Natal Youth, acara Natal sekolah minggu, untuk doa puasa, untuk acara BWK. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan keamanan, Kau memberikan urapan yang baru, agar setiap ibadah-ibadah, setiap program-program yang dilaksanakan boleh memberkati banyak orang. Sehingga Tuhan, bukan nama kami yang ditinggikan, tetapi nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua biar firman-Mu menjadi kekuatan buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Saya ingin ingatkan sebelum kita mendengar firman Tuhan, untuk saudara-saudara bisa memberikan klik like, comment, share, dan subscribe untuk channel kita ini, sehingga channel kita ini di akhir tahun 2024 boleh menyentuh 1000 subscriber saudara-saudara. Per hari ini tadi saya sudah melihat ada 650 lebih ya yang mensubscribe channel kita. Saya berdoa ini terus bertambah. Kalau kita setia memberikan like, comment, share, dan subscribe, maka channel kita pasti akan semakin berkembang.
Mari saudara-saudara, siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita pasti akan menerima berkat yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, siang hari ini bacaan kita ada di Kejadian 34, 35 dan 36. Kejadian 34, 35 dan 36. Saya ingin bersama-sama saudara meneliti di dalam Kejadian 34, yaitu tentang anak Yakub wanita namanya Dina. Dikisahkan di pasal 34 ini, saudaraku, anak Yakub Dina bergaul dengan orang Hemor, ya. Dan orang Hemor ini tentunya dari bangsa lain yang Tuhan sudah berfirman, umat pilihan Yakub ini jangan bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Nah, singkat cerita, karena kebiasaan bangsa-bangsa lain ini tidak takut akan Tuhan, bagi mereka sudah terbiasa untuk melakukan seks bebas, memperkosa orang. Itu sebabnya Tuhan membentengi kita untuk kita tidak membuat ikatan dengan orang-orang yang tidak mengenal aturan-aturan atau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu. Terbukti di sini Dina, anak Yakub, tatkala bergaul dengan orang-orang asing itu, dia diperkosa oleh Hemor, ya. Sikem anaknya ini, ya. Hemor ini raja. Dikatakan Hemor, ayah dari Sikem ini seorang raja. Raja negeri Hewi, ya. Raja negeri Hewi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan tatkala Dina diperkosa, tetapi hati daripada Hemor ini melekat kepada Dina yang diperkosa. Itu sebabnya dia ingin memperistri Dina, putri dari Yakub ini. Nah, di sini ada pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama tadi, jangan kita mudah bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Jangan kita terlalu dekat dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sekedar ya berbisnis, sekedar say hello tidak masalah. Nah, yang kedua dikatakan ternyata hati Sikem ini terpaut, tertarik kepada Dina, ingin memperistri. Pelajaran yang kedua adalah dari cerita ini, Hemor ini tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Harusnya kalau memang cinta, betul-betul ingin memperistri, mestinya menunggu saatnya untuk datang, kemudian berbicara antar orang tua dan apa syarat-syarat, kemudian bisa menikah. Nah, apa yang dilakukan Hemor ini seperti dilakukan orang-orang dunia sekarang ini. Mereka pengen seorang gadis, ingin menikahinya, tapi tidak bisa menahan hawa nafsunya. Kalau orang itu sayang, tentunya orang itu akan menjaga dan memelihara kesucian, memelihara rasa aman dari pihak wanita. Sebab kalau prianya itu sudah menyetubuhi wanita, maka pihak wanita itu merasa tidak aman. Nah, ini berarti orang yang tidak takut akan Tuhan.
Begitu juga banyak orang Kristen sekarang ini. Ya, saudaraku, mari kita belajar, anak-anak muda, tunggulah. Kalau memang kau tertarik dengan seorang gadis, pakailah cara-cara yang Tuhan kehendaki. Jangan mengedepankan hawa nafsu. Sebab kalau mengedepankan hawa nafsu, maka akhirnya nanti ada banyak permasalahan yang timbul dari mengedepankan hawa nafsu tadi. Pernikahannya pasti nanti timbul sesuatu di kemudian hari. Sekali lagi rema yang kedua, mari kita menahan hawa nafsu kita untuk mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau memang ingin menikah, ya tunggulah saatnya. Kalau memang ingin menikah, jangan umbar hawa nafsu. Ya. Nurut Tuhan, nanti akhirnya bahagia. Nah, yang ketiga, untungnya di dalam cerita Dina ini yang sudah diperkosa oleh Sikem, hati Sikem terpaut dan mau mengawini, mau mempertanggungjawabkan. Masih lumayan, walaupun ini cara yang tidak baik. Walaupun ini tidak dikehendaki Tuhan cara yang demikian ini. Tapi masih lumayan karena pihak Sikem mau bertanggung jawab dan memperistri. Sangat fatal apabila terjadi seperti cerita di mana adiknya Absalom ini yang diperkosa oleh kakak tirinya, anaknya Raja Daud. Di situ diceritakan ya, adik Absalom yang cantik Tamar ini diperkosa oleh kakak tirinya, tapi setelah diperkosa justru kakak tirinya mengusir adik tirinya Tamar ini tadi. Artinya tidak mau bertanggung jawab. Bukankah banyak terjadi di media sosial, di berita-berita bahwa hal-hal ini terjadi juga di kalangan anak-anak Tuhan. Sudah terjadi hubungan, tidak mau bertanggung jawab. Ditinggal begitu saja. Dengan cari-cari alasan berbelit-belit akhirnya ditinggal. Sehingga banyak gadis-gadis remaja yang kebingungan, aborsi, tidak sedikit di dalam aborsi itu sampai meninggal. Atau kemarin baru di Madura, ya, kejadian baru kemarin ini, pacaran, hamil, istrinya dibakar di sebuah gubuk, mati. Kasihan sekali ini, saudaraku. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, kalau kita punya anak gadis, kalau kita punya anak laki-laki, mari kita ajak dia setia, mesbah keluarga, rajin ke gereja, berdoa. Supaya yang punya anak-anak gadis juga mengerti resiko yang begitu berat kalau menuruti rayuan-rayuan gombal. Dan anak-anak lelaki kita mari kita ajari, jangan membuat orang lain sengsara. Kasihlah dirimu seperti kamu, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi pacar kita mengasihi dia seperti kita mengasihi diri kita. Kita tidak mau membahayakan diri kita. Kita tidak mau membuat diri kita sengsara. Mengapa kita buat pacar kita sengsara? Hamil di luar nikah, mengandung dalam usia muda dan sebagainya, tidak bertanggung jawab. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi yang ketiga ini masih mending si Sikem ini masih mau menikahi walaupun itu tidak baik. Alangkah baiknya kalau datang baik-baik, berunding, ditentukan berapa tahun kemudian bisa menahan hawa nafsu. Dan yang parah saya katakan tadi, peristiwa Tamar itu tadi. Sudah diperkosa, diusir, tidak mau bertanggung jawab. Akibatnya apa? Absalom marah, yang memperkosa dibunuh. Lah betapa
banyak terjadi berita pembunuhan akibat hubungan pacaran yang terlalu dalam. Gugurkan kandungan, pembunuhan, macam-macam kejahatan itu gara-gara akibat hubungan pacaran yang sudah kelewat batas. Resikonya, akibatnya itu seperti bola salju. Ya, dan yang paling akhir dari Hemor ayah Sikem ini punya maksud yang tidak baik. Dia mengatakan kepada penduduk, ya, rakyatnya dikatakan. Nah, orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Pasal 34 ayat 21. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita. Dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Ini wajar kalau tinggal bersama dengan bangsa lain bisa sambil mengambil jodoh. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu disuruh bersunat. Nah, ayat 23, ternak mereka, harta benda mereka dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka. Saudaraku, ini yang keempat rema yang kita terima hari ini. Ini yang bahaya. Menikahkan anaknya punya maksud tamak, punya maksud loba. Bahaya, saudaraku, Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita jangan punya maksud tamak dan loba. Kita berdoa minta jodoh anak kita orang yang karakternya baik, orang yang diberkati Tuhan, tidak salah. Tapi itu hanya sebagai bonus, itu hanya sebagai apa yang Tuhan tambahkan. Tetapi kalau engkau menikahkan anakmu, putra putrimu dengan maksud hanya supaya tanahnya menjadi milik kita, ternaknya menjadi milik kita, pabriknya menjadi milik kita, itu bahaya. Sebab di dalam cerita ini ternyata anak-anak Yakub lebih licik daripada Hemor yang licik. Intinya apa? Kalau engkau punya niat jahat, niat licik, orang lain lebih licik dari saudara. Dan akhirnya kecewa. Hemor dan semua rakyatnya dibunuh, dibasmi mati. Mengapa? Karena dia ingin mengambil ternak, mengambil harta daripada Yakub. Motivasi yang salah, akibatnya justru tidak mendapat apa-apa, bahkan mati. Cerita-cerita ini memperingatkan kepada kita supaya di dalam kita mencarikan jodoh anak kita, jangan sesekali hanya, sekali lagi ya, hanya berdasarkan supaya nanti ya kaya, pabriknya menjadi milik anak saya. Jangan seperti itu, saudaraku. Karakternya yang penting baik, takut akan Tuhan, cinta Tuhan, sayang istri. Itu yang nomor satu. Kalau dia mungkin ada berkat yang lebih, doakan saja. Ya, tidak perlu tamak. Kalau dapat puji Tuhan. Kalau tidak dapat juga tidak apa-apa. Saudaraku dan saudara, Tuhan mengerti. Tuhan pasti akan memberkati orang yang tulus. Tetapi orang yang culas, yang tamak, justru song dan akibatnya bukan untung yang didapat, malah buntung semua, dibunuh semua. Kiranya rema yang kita dapatkan menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan kuasa dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkati anak-anakmu, cucu-cucumu. Doakan mereka
supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mendapat jodoh yang tepat, bahkan mendapat jodoh orang-orang yang luar biasa. Itu hanya satu tambahan karena cinta kepada Tuhan. Diberkatilah anak-anakmu, menantu-menantumu, besanmu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku pohonkan doa berkat ini. Dan semua yang diberkati mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye. Tuhan memberkati.